Kalau begitu kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini saya bacakan lagi soalnya. Sebuah kumparan kawat terdiri dari 200 lilitan. Setiap lilitan berbentuk kotak persegi. Ingat ya, setiap lilitan berbentuk kotak persegi. Dengan sisi D itu sama dengan 18 cm. Dan suatu medan magnet homogen menembus tegak lurus bidang kumparan. Jika medan tersebut berubah secara linear dari 0 Tesla hingga 0,5 Tesla selama 0,8 second, berapa besar gegel induksi dan arah arus induksi dalam kumparan selama medan magnet berubah? Oke. Untuk ini kita harus cari dulu besar dari A-nya. Untuk besar dari A-nya. A-nya itu dia karena berbentuknya kotak persegi, jadi kita pakai rumus luas persegi. Jadi kita bisa pakai A sama dengan sisi kali sisi atau sisi dikuadratkan. Sehingga kita bisa dapat nilainya nanti 324 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Terus, untuk dapat 3GL-nya, kita pakai rumus yang min N d flux dt ya. Pakai rumus yang ini, pakai rumus awalnya. Gitu. Terus, flux itu sama dengan NBA. Jadi, saya anggap juga sudutnya itu, cos-nya itu bernilai 1 ya. Jadi, saya anggap begitu. Terus, kita masukkan NBA-nya ke persamaan GGL ini. Sehingga, GGL itu sama dengan min N D NBA dt. Gitu. Nah, ini kan dia turunan. Terus, di sini nggak ada persamaan yang menggunakan fungsi waktu. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengubah D ini menjadi delta. Gitu. Jadi sebenarnya D ini adalah delta atau selisih, akan tetapi karena dia sangat kecil selisihnya, makanya dia pakainya turunan atau diferensial. Kalau dia nilainya cukup besar atau kayak gini, ini kan ada bernilai ya, maka kita bisa pakai delta aja. Gitu. Sehingga kita lihat dulu, di sini yang memiliki selisih yang apa? Yang B-nya kan? Karena yang selisih ini adalah B, berarti yang kita pakai delta itu cukup B-nya aja. Jadi tinggal flux itu GGL itu sama dengan min N dikali NA dikali delta B per waktu atau T. Terus kita kalikan ya, atau masukkan nilai-nilainya. Nanti kita dapat nilainya itu minus 810 volt. Gitu. Ingat, ini saya tambahkan. Ingat, tanda minus hanya menunjukkan arah. Gitu ya. Jadi tanda minus itu hanya menunjukkan arahnya. Oke. Tetap aja hasilnya itu 810 volt. Tanda minus ini hanya menunjukkan kalau arah GGL-nya itu akan akan berlawanan arah dengan flux magnetnya gitu. Jadi arah GGL-nya itu akan berlawanan arah dengan flux magnetiknya. Untuk yang nomor 2 kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 2? Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Jadi yang kalau kita ada selisih yang di B-nya itu, berarti kita harus ubah jadi delta dulu ya. Kalau misalnya nggak ada selisih, berarti nggak usah pakai delta, langsung aja B per T. Kalau misalnya yang ada selisihnya waktunya gimana Kak? Jadi
B per delta T, nggak masalah. Jadi nanti yang T-nya ini bakal pakai delta gitu. Oh, disesuaikan sama soal aja ya gitu ya, Kak. Iya, benar sekali. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Gimana? Ada lagi? Kak, itu cos theta itu ada cos theta-nya gitu, Kak? Sebenarnya dia ada cos theta, tapi kan saya anggap cos theta-nya bernilai 1. Jadi saya nggak tulis lagi. Oh, oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Gimana? Untuk yang nomor 2, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 3, ini nomor 3. Saya bacakan dulu soalnya. Suatu medan magnet homogen membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu aksis. Sumbu aksis itu sumbu apa? Sumbu Y. Sebuah kumparan melingkar dengan 300 lilitan dan jari-jari 4 cm. Besar medan magnet meningkat dengan laju 85 T per second. Tesla per second. Tentukan besar gegel induksi dan arus induksi dalam kumparan jika resistansinya 200 ohm. Oke, ini ada sedikit salah ya. Harusnya ini dikali sama cos theta. Saya lupa kasih masukan cos 30 derajatnya. Oke, ini hasilnya nanti juga berubah. Nah, kalau ini kenapa kita harus kalikan sama cos 30 derajat? Karena dia membentuk sudut di sini. Jadi ada sudutnya. Tapi kan dia terhadap aksis. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu arah dari plus permukaan ini arahnya kemana. Jadi anggapannya itu arahnya aksis juga. Atau arahnya menghadap sumbu Y ya. Biar nggak terlalu ribet. Sehingga kita bisa pakai langsung cos 30 derajat. Gitu. Awalnya dari mana ini Kak? Awalnya dari sini. Jadi saya akan jabarkan dulu. Biar kalian paham. Awalnya itu GGL itu adalah min N deflux dt kan, dengan besar dari rumus dari flux itu adalah N AB gitu ya, N AB cos BA cos theta gitu. Sehingga nanti kita bisa dapat kayak gini. Ini sama D-nya ini saya ubah jadi delta gitu. Tapi karena nggak ada sama sekali selisih, maka saya langsung jadikan B per T aja. Seperti itu ya. Ini saya taruh belakang aja. Nah, dah. Terus, ini kan dia besar medan magnet meningkat dengan laju 85 Tesla per second kan. 85 Tesla per second ini adalah B per T. Jadi B per T ini adalah 85 ini. Jadi kalian nggak perlu cari waktunya berapa, medan magnetnya berapa. Karena 85 ini sudah mewakili nilai dari B per T. Seperti itu. Terus, GGL itu sama dengan min N kuadrat A cos 30 derajat B per T. Kita masukkan nilai-nilainya.
Ini dikali juga sama cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Gitu ya. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah 10.404 volt gitu ya. 10.404 volt. Habis itu, pertanyaan berikutnya adalah arus induksinya. Arus induksi dalam kumparan jika resistansinya 200 ohm. Sehingga kita bisa dapat arusnya itu sama dengan GGL yang kita dapat tadi dibagi sama 200 ya. Nanti dapatnya adalah 52,02. Oke, 52,02 ampere. Itu adalah jawaban untuk yang nomor 3. Sampai sini, untuk yang nomor 3 ada yang bertanyakan? Tidak, Kak. Sudah? Sudah. Oke. Kalau nggak ada yang bertanyakan, kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4 ini panjang. Nomor 4 ini menarik soalnya. Kenapa menarik? Karena nilai dari B-nya itu masih dalam bentuk fungsi waktu ya. Jadi ini yang sisi menyenangkannya. Oke. Sebuah loop persegi panjang gitu ya, dengan luas A diletakkan di suatu daerah di mana medan magnetnya itu tegak lurus bidang loop. Medan magnetnya itu tegak lurus bidang loop. Besarnya medan magnet berubah terhadap waktu. Menurut persamaan BT sama dengan B max E pangkat, ini saya zoom aja nih, E pangkat min A per 4T gitu ya. Jadi E pangkat min A per 4T. Dengan B max dan A adalah konstanta atau bernilai tetap, untuk T sama dengan 0 ya, untuk T sama dengan 0, harga medan magnet adalah B max. Jadi harga medan magnet BT ini kalau untuk T sama dengan 0, maka BT ini sama dengan B max. Yang A, tentukan GGL induksi dalam fungsi waktu. Oke, untuk menentukan GGL induksi dalam fungsi waktu, kita tahu kan kalau misalnya rumusnya GGL itu adalah, ini sebelum ke sini ya. Jadi sebelum ke situ, saya tuliskan dulu rumus awalnya. GGL itu sama dengan, karena di sini nggak ada kumparan gitu ya, nggak ada kumparan, atau saya anggap kumparannya itu bernilai 1, jadi rumus GGL-nya itu tinggal min D flux dt. Jadi tinggal itu aja. D flux dt. Dengan nilai dari fluxnya gitu. Karena dia kumparannya saya anggap 1 juga, maka fluxnya itu sama dengan B kali A aja. Gitu. Sehingga nanti kalian bisa dapatkan ini dalam T ya, fungsi T dikali A. Sehingga nanti kalian bisa dapatkan GGL-nya itu sama dengan min A dBT dt. Seperti ini. Setelah kita masukkan ini, kita ganti BT-nya dengan BT yang ada di soal. Jadi BT-nya kita ganti menjadi B max E pangkat min A per 4T. Gitu.
ini ada note ya atau catatan. Jika U itu sama dengan E pangkat AX, maka DU DX itu sama dengan A E pangkat AX gitu ya. Sehingga kalau kita turunkan, ini jadinya GGL itu sama dengan min A B max dalam kurung min A per 4 tutup kurung E pangkat min A per 4 T. Sama dengan A min ketemu min, yang min ini ketemu min ini jadi positif. Jadinya AB max A per 4 T. A per 4 per E pangkat A per 4 T. Gitu. Bagi kalian yang bingung kenapa bisa E-nya di bawah, jadi saya tambahkan lagi note di sini. Bagi kalian yang bingung, jika ada A pangkat min 2 gitu ya, itu sama aja kayak 1 per A pangkat 2. Jadi gitu ya, jadi sama aja. Makanya E-nya saya taruh bawah, karena saya nggak mau lihat nilai negatif untuk pangkat. Ini adalah jawaban untuk yang A. Ini baru yang A. Terus, untuk yang B ini ditanya adalah hitung gagal induksi jika A-nya itu 0,25. Ini aja. Jika A-nya itu 0,25, ini harusnya meter kuadrat ya satuannya. 0,25 meter kuadrat. B max-nya itu 0,4 Tesla. A-nya itu 3 second. T-nya juga 4 second. Oh sorry, ini A-nya harusnya 3 aja. Kan konstanta. T-nya sama dengan 4 second. Karena kita sudah dapat nilai-nilainya, jadi untuk yang B ini kita langsung masukkan aja. Dari rumus yang ini ya, yang kita dapat tadi, A-nya itu 0,25, B max-nya itu 0,4, A-nya itu 3, ini jadinya 3 per 4, per E pangkat A-nya itu 3, dan T-nya itu 4. Sehingga nanti jawaban akhirnya itu adalah 0,075 E pangkat 3. Seperti itu. Terus untuk yang C ini ditanya adalah hitung pula GGL induksi maksimumnya. Gitu. Jadi GGL induksi maksimum itu adalah ketika T-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, maka itu akan menghasilkan GGL maksimum. Maka GGL-nya caranya sama kayak yang B. Kita masukkan nilai-nilainya. Yang bedanya apa? Yang bedanya T-nya itu nanti kalian kalikan sama 0. Kalau yang B kan kalian harus kalikan sama 4. Kalau yang C kalian kalikan sama yang 0. Gimana? Untuk yang nomor 4 ini ada yang mau ditanyakan? Ini agak sulit loh ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4? Belum Kak, bingung mau nanya apa.
Ini bingung mau nanya apa atau apa. Iya, Kak. Soalnya ini yang 4 ini kalian pakai turunan, jadi kalian harus paham. Siapa itu? Layarnya ke bawah sedikit, Kak. Layarnya ke bawah sedikit. Layar ini ya, Kak? Saya zoom out aja pala ya. Nanti saya kasih share juga sih. Saya kasih share lagi yang sudah kita perbarui. Gimana, nggak ada yang mau tanyakan? Astagfirullah. Aku bingung mau nanya apa. Berarti paham ya soal kayak gini ya. Kalau dikasih